Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1067 Teknologi Penyimpanan MP3 dan Data. Steve Jobs melihat perangkat kecil di depannya. Perangkat kecil ini dapat memutar musik, dan dia harus mengakui bahwa para insinyur pengembangan produk DIY adalah jenius. Tapi Steve Jobs melihat beberapa kekurangan pada pemutar MP3. Misalnya, layar LCD terlalu kecil, dan hanya dapat menampilkan 2 baris lirik, dan tidak ada baterai internal. Konsumsi daya yang cukup tinggi, dan terlalu banyak tombol, membuat perangkat terlihat rumit, Jika Steve Jobs mendesain pemutar MP3 ini, dia akan membuat layar lebih besar, lebih kecil seukuran setengah telapak tangan, dan lebih rata. Kontrol akan berada dalam lingkaran, dan yang lainnya akan disederhanakan. Dia juga akan meningkatkan penyimpanan, dan pemain harus sangat ringan. Steve Jobs memanggil anak buahnya dan memberitahu mereka ide-idenya. Apple juga akan memproduksi pemutar MP3 sendiri. Namun, mereka tidak akan menamakannya sebagai pemutar MP3, karena mereka akan terlihat menyalin yang lain. Steve Jobs ingin semua orang tahu ini adalah produk Apple ketika mereka mendengar nama produknya. Ya, pemutar musik ini bisa disebut iPod, seperti cara kita memanggil PC kita, iMac. Jika mereka ingin meningkatkan penyimpanan internal, maka tidak ada gunanya menggunakan teknologi flash drive. Biayanya akan terlalu tinggi, dan mereka harus menggunakan hard disk untuk penyimpanan, dan itu akan meningkatkan ukuran penyimpanan beberapa kali. Mereka juga dapat menjualnya dengan harga lebih tinggi, menghasilkan lebih banyak keuntungan. Juga, iPod dapat digunakan sebagai hard drive portable, dan seharusnya lebih populer. Saat ini, ada permintaan yang tinggi untuk perangkat penyimpanan portabel di pasar, dan floppy disk tradisional perlahan-lahan mulai ditinggalkan. Hampir semua produsen PC di pasar berhenti memasukkan floppy drive di PC mereka. Mereka telah beralih ke drive optik seperti DVD. Drive optik DVD ini terutama sesuai dengan standar Wind and Rain, Philips, karena sebagian besar produsen telah mendapatkan otorisasi paten dari kedua perusahaan ini. Di antara kedua perusahaan tersebut, Wind and Rain Electronics telah mendapatkan lebih banyak paten. Jadi, CD telah menjadi alat penyimpanan data portabel utama sekarang, dan pada dasarnya, tidak ada yang menggunakan floppy disk lagi. Namun ada kekurangan dalam penggunaan CD, yaitu CD mudah tergores. CD lebih rapuh daripada floppy disk, dan begitu CD rusak, data tidak dapat diambil. Meskipun teknologi telah diperbaiki, masih ada kehilangan data ketika CD rusak. Dengan demikian, permintaan alat penyimpanan data portabel meningkat. Sebuah hard disk portabel menjadi populer. Yang dibutuhkan hanyalah kabel USB untuk terhubung ke PC, dan pengguna dapat mengambil data di dalam hard disk. Tapi hard disk portabel sangat rapuh. Jika jatuh atau catu daya terputus di tengah jalan saat pengguna menyimpan datanya di tengah jalan, semua data mungkin rusak. Terkadang, hard disk portabel rusak dan tidak dapat digunakan lagi setelah dipukul ringan. Sekitar periode ini, teknologi flash drive muncul. Flash drive tahan lama dan jauh lebih murah daripada hard disk portabel. Tentu saja, ruang penyimpanan di flash drive jauh lebih kecil. Pada saat ini, produk penyimpanan data portabel baru, drive USB, muncul di pasar. Perangkat seukuran ibu jari ini kecil dan ringkas, dan nyaman bagi pengguna untuk membawanya. Tapi penyimpanan USB drive hanya 128 megabita dan 256 megabita. Karena ukuran penyimpanannya yang kecil, tidak banyak orang yang mau membelinya. Tetapi ketika konsumen melihat pemutar MP3 iWa juga menggunakan teknologi flash drive, dan penyimpanan ditingkatkan menjadi 512 megabita, mereka mulai memperhatikan drive USB. Banyak perusahaan di Jepang, Korea Selatan,
Singapura, AS, Dell, mulai meneliti dan mengembangkan produk serupa. Semuanya ingin meningkatkan penyimpanan dan membiarkan drive USB ini menggantikan semua perangkat penyimpanan data portabel lainnya. Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna PC, semakin banyak perusahaan yang terkomputerisasi dan mulai menyimpan dokumen dan catatan mereka secara elektronik. Dengan perangkat penyimpanan data portabel yang lebih kecil akan membuat pekerjaan mereka lebih mudah. CD juga dapat melakukan pekerjaan itu, tetapi CD hanya dapat ditulis sekali, dan hard disk portabel terlalu mahal. Drive USB ini adalah perangkat yang paling cocok. Apple sempat ingin mengembangkan teknologi ini namun merilis teknologi ini telah dipatenkan oleh sebuah perusahaan bernama Iowa Electronics. Jika Apple terus meneliti drive USB, mereka harus membayar biaya paten Iowa Electronics. Mereka mengirim anak buahnya untuk berbicara dengan Iowa, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Iowa Electronics menuntut 20 juta dolar Amerika Serikat untuk otorisasi seumur hidup. Ini adalah perampokan siang hari, karena biaya pengembangan untuk teknologi ini mungkin tidak menelan biaya 2 juta dolar Amerika Serikat. Banyak perusahaan lain juga telah berhasil mengembangkan teknologi ini tetapi menyadari bahwa itu sudah terdaftar. Kebanyakan dari mereka tidak mampu membayar biaya paten dan menyerah. Beberapa perusahaan bersikeras bahwa teknologi mereka berbeda dari paten Iowa Electronics. Misalnya, Toshiba menemukan teknologi kartu memori, SanDisk menemukan kartu CF, Sony menemukan memori stick Dell. Sony juga memperkenalkan flash drive, yang mirip dengan USB drive. Lagi pula, nama drive USB telah terdaftar. Pada awalnya, beberapa perusahaan merasa flash drive tidak berguna, karena biaya produksinya tinggi, dan teknologinya rumit. Bahkan ketika drive USB diluncurkan ke pasar, banyak konsumen merasa produk ini akan hilang setelah beberapa saat. Namun seiring dengan semakin populernya pemutar MP3 di kalangan konsumen, perusahaan-perusahaan ini menyadari betapa bergunanya teknologi ini. Perusahaan yang lebih kecil tidak dapat mengatasi paten drive USB dan memiliki ide yang sama dengan Apple. Mereka akan mengembangkan pemutar MP3 menggunakan hard disk sebagai penyimpanan internal. Mereka akan fokus pada ruang penyimpanan yang lebih besar sebagai nilai jual produk mereka. Sekitar waktu yang sama, Venue memerintahkan Iowa untuk berhenti meneliti pemutar MP3 hard disk dan fokus pada pemutar MP3 flash drive. Bagaimanapun, Iowa Electronics telah berhasil mengembangkan drive USB 1 GB, dan mereka harus menggunakannya pada pemutar MP3 mereka. Pada saat yang sama, layar pemutar MP3 harus lebih besar. Feng Yu bahkan meminta Win and Rain Design untuk mengeluarkan iPod dari kehidupan sebelumnya dan memberikannya kepada Heitaro Nakajima. Ide untuk mengontrol pemutar MP3 dengan satu tangan adalah nilai jual untuk iPod. Bahkan ketika iPod mahal dan memiliki kualitas musik yang buruk saat baru diluncurkan, banyak orang masih membelinya. iPod adalah salah satu produk Apple yang sukses dan membawa keuntungan yang tinggi bagi perusahaan. Feng Yu juga meminta Iowa untuk mengembangkan teknologi perekaman. Teknologi ini akan memungkinkan pengguna untuk mengkonversi lagu dari CD ke MP3 dengan kabel. Ini akan membantu orang-orang yang malas mengunduh musik MP3 dari PC mereka. Namun fitur ini membuat Heitaro Nakajima mengerutkan kening. Jika mereka memperkenalkan fitur ini, mereka akan digugat oleh Asosiasi Industri Rekaman Amerika lagi. Asosiasi Industri Rekaman Amerika akan bersikeras bahwa ini adalah pelanggaran hak cipta mereka. Tapi siapa yang peduli dengan Asosiasi Industri Rekaman Amerika? Ini hanya fungsi tambahan, dan terserah pengguna untuk menggunakannya. Iowa dapat memilih untuk mengabaikannya. Konsumen telah membeli CD asli, dan mengapa mereka tidak dapat mengubahnya menjadi format MP3? Selama pengguna tidak membagikan lagu-lagu ini, itu tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Ketika perkembangan pemutar MP3 mencapai tahap tertentu, tren berikutnya adalah MP4. Pada saat itu,
Teknologi layar warna harus matang, dan Aiwa akan terus memimpin industri dengan teknologi mereka. Sering ditiru, tapi tidak pernah melebihi. Manajer Feng, saya Old Song. Apakah gugatan Aiwa sudah berakhir? Feng Yu mengangkat alisnya. Mengapa Song Qianxian khawatir tentang gugatan itu? Ini hampir berakhir. Apa itu? Sebuah perusahaan di AS memproduksi drive USB dan menggunakan teknologi paten Aiwa Electronics kami tanpa izin. Saya telah mengkonfirmasi hal ini dengan teknisi kami, dan papan sirkuitnya sama dengan milik kami. Jadi, Anda ingin menuntut mereka? Feng Yu senang mendengar ini. Menggunakan hukum untuk melindungi kepentingan perusahaan adalah hal yang baik. Dalam kehidupan sebelumnya, banyak perusahaan Cina memiliki paten. Namun, mereka hanya menggunakannya di China dan tidak peduli jika perusahaan luar negeri melanggar paten mereka. Beberapa paten dibatasi di dalam wilayah, beberapa terlalu jauh untuk diperhatikan oleh perusahaan. Beberapa perusahaan merasa mereka tidak akan pernah bisa menang melawan perusahaan asing. Ya, saya mendiskusikannya dengan Su Lihua dan yang lainnya. Kita harus memberi pelajaran kepada perusahaan ini. Saya mendengar beberapa perusahaan lain di Singapura, dan negara lain juga menggunakan paten kami secara ilegal. Kami bermaksud menuntut mereka semua. Hahaha, Song Tua, aku juga tahu tentang ini, tapi kurasa kita tidak boleh menuntut mereka sekarang. Feng Yu tertawa. Manajer Feng, kami memiliki hak paten, mengapa kami tidak dapat menuntut mereka? Meski permohonan paten di AS belum disetujui, namun akan disetujui tahun ini. Song Qianxian cemas. Feng Yu tidak pernah takut akan masalah. Kenapa dia begitu pemalu hari ini? Song Qianxian telah menemukan bahwa paten harus diterapkan di berbagai negara. Namun, jika ada negara di dunia yang telah menyetujui paten, tidak ada orang lain yang bisa mengajukan paten yang sama di negara lain. Negara lain tidak diperbolehkan memberikan persetujuan kecuali negara tersebut tidak mematuhi hukum hak kekayaan intelektual internasional. Mengapa kita tidak bisa menuntut mereka? Old Song, saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh menuntut mereka. Saya meminta Anda untuk tidak menuntut mereka sekarang. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Berapa banyak produk yang telah mereka hasilkan sekarang? Jika kita menuntut dan memenangkan kasus melawan mereka, mereka hanya dapat menghentikan produksi dan akan menderita kerugian kecil. Berapa banyak kompensasi yang bisa kita dapatkan dari mereka? Jika kita menunggu sampai mereka menghasilkan produk dalam jumlah besar, atau bahkan memperluas produksinya sebelum kita menuntut mereka atas pelanggaran paten, berapa kompensasi yang akan kita dapatkan? Feng Yu tertawa. Anda meminta kami untuk berpura-pura tidak tahu dan membiarkan mereka sebelum kami memberi mereka pukulan mematikan. Song Qianxian berpikir dalam hati. Manajer Feng terlalu jahat. Jika mereka benar-benar melakukan ini, perusahaan-perusahaan ini harus memberikan kompensasi yang tinggi. Feng Yu tahu beberapa perusahaan telah mencoba mengajukan paten drive USB tetapi ditolak. Perusahaan-perusahaan ini melihat itu adalah perusahaan Cina yang telah mengajukan paten ini dan merasakan bagaimana seseorang dari Cina dapat mengetahui tentang pelanggaran paten. Di masa lalu, China tidak pernah mematuhi Undang-Undang Perlindungan Paten Internasional. Banyak produk di China berasal dari rekayasa balik produk luar negeri oleh pabrik, dan pabrik ini akan menjualnya di China. Lagi pula, perusahaan-perusahaan ini tidak mengekspor produk ke luar negeri dan hanya menjual di dalam kota mereka. Ini baik-baik saja pada awalnya sampai perusahaan-perusahaan luar negeri itu mengetahuinya. Tidak heran tidak ada di China yang membeli produk kami. Kami telah ditiru. Perusahaan asing ini ingin melindungi kepentingan mereka, tetapi China tidak menerima tuntutan hukum ini. Pemikiran orang Cina saat itu adalah, kursi bisa dijual, kenapa kursi tidak bisa dijual? Jadi bagaimana jika eksteriornya terlihat sama, dan papan sirkuit internalnya juga sama? Kami tidak mencuri desain Anda.
Reverse engineering jauh lebih mudah daripada mengembangkan produk mereka sendiri. Sampai ayah Liu Chuanzi ketika Cina mulai melihat ke dalam perlindungan paten. Saat itu, banyak paten penemuan China yang didaftarkan oleh perusahaan asing di luar negeri. Ketika perusahaan China mencoba mengekspor produk mereka ke luar negeri, mereka menyadari negara lain menolaknya. Misalnya, paten pemutar VCD telah didaftarkan oleh perusahaan Jepang di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Perusahaan Jepang ini telah membeli produk Jiang Wanmeng dan mencuri teknologinya melalui rekayasa balik. Setelah itu, perusahaan ini mengajukan keluhan tentang hubungan luar negeri mereka terhadap pemerintah China. Pada saat itu, kedua negara berusaha untuk meningkatkan hubungan diplomatik mereka, dan pemerintah Tiongkok memerintahkan Jiang Wanmeng untuk menyelesaikan ini secara pribadi dengan perusahaan Jepang. Bagaimana mereka menyelesaikan masalah ini? Mengkompensasi perusahaan Jepang sejumlah uang dan membayar mereka untuk biaya paten. Perusahaan Jepang ini memberikan hak paten kepada banyak perusahaan lain dan menghasilkan keuntungan yang tinggi untuk setiap VCD player yang diproduksi. Perusahaan-perusahaan ini telah menghasilkan uang dan juga menghentikan pengembangan industri ini di Cina. Teknologi pemutar VCD telah berkembang menjadi teknologi DVD, drive optik, DL. Dan keuntungan darinya sangat signifikan. Inilah alasan mengapa Jiang Wanmeng dan perusahaan yang dia dirikan menghilang. Meskipun Cina telah menerapkan undang-undang hak cipta, banyak orang dari negara lain masih memiliki kesan, atau diskriminasi, bahwa orang Cina tidak tahu tentang hak kekayaan intelektual dan takut dengan orang asing. Jadi, banyak perusahaan mulai memproduksi drive USB dan bahkan mengimpornya ke China. Mereka memasarkan produknya sebagai produk impor dan dijual lebih mahal dari Win and Rain, Aiwa, dan Lenovo. Feng Yu tidak ingin mengatakan apa-apa tentang daya tarik Cina dengan produk impor. Tidak mudah untuk mengubah pola pikir masyarakat. Tetapi Feng Yu percaya bahwa orang Cina akan diyakinkan bahwa produk Cina adalah yang terbaik di dunia suatu hari nanti. Haruskah kita menyerang perusahaan-perusahaan ini di China terlebih dahulu? Misalnya, kita bisa menurunkan harga dan memaksa mereka menurunkan harga eceran. Sung Qingxian memikirkan ide ini. Jika mereka akan membuat jebakan untuk perusahaan-perusahaan ini, mereka mungkin juga akan lebih kejam. Tidak, mengapa kita harus menurunkan harga? Kami baru saja memperkenalkan drive USB 1 GB kami ke pasar dan akan memperkenalkan model 2 GB beberapa waktu kemudian. Kami hanya perlu mempertahankan keunggulan kami dalam teknologi, dan keuntungan kami akan tinggi. Tidak mudah bagi mereka untuk menyalip kita. Biarkan saja mereka tumbuh, dan kita bisa mendapatkan lebih banyak biaya paten dari mereka di masa depan. Saya tidak ingin menuntut mereka sampai mereka bangkrut. Target kami adalah untuk mengembangkan penggunaan teknologi flash drive kami. Bukankah Anda mengatakan kartu SD yang saya sarankan hampir dikembangkan? Cepat dan ajukan paten sebelum perusahaan lain. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Panasonic, Toshiba, dan Sony telah meluncurkan kartu SD bersama-sama, dan mereka memiliki paten bersama. Saat itu, kartu SD yang mereka produksi adalah untuk kamera digital. Feng Yu telah mengembangkan kartu SD ini untuk ponsel. Tentu saja, ini juga dapat digunakan untuk kamera digital. Teknologi apapun yang lebih maju dan canggih akan mendatangkan keuntungan yang signifikan. Selain itu, teknologi ini dapat membatasi perkembangan kamera digital Jepang. Kameda Masao telah menghabiskan cukup banyak uang untuk membeli paten dari Kodak, dan Feng Yu memiliki rencana untuk memperkenalkan kamera digital merek Win and Rain dan Aiwa. Merek Win and Rain dan Aiwa harus merebut sebagian besar pangsa pasar di China karena pengaruh merek mereka. Ketika kartu SD digunakan secara resmi, Feng Yu mungkin dapat mengekspornya ke luar negeri. Halo, Feng. Saya mewakili Microsoft untuk memeriksa pengembangan iOS Little Tyrant dari konsol game kami. Apakah Anda akan menerima saya secara pribadi? Tanda seru.
Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.